Aku akan mengemban amanah sebaik-baiknya. Mulai saat ini, kudarmakan baktiku untuk padepokan ini dengan kelar. Pujangga Anom. Nah, begitulah janji setia dari seorang murid di saat selesai menempuh pendidikan pada akhir zaman kerajaan Majapahit. Lalu, siapa itu Pujangga Anom? Sebelum saya melanjutkan cerita ini, jawab salamku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan di Jawa Timur terdapat satu padepokan yang banyak sekali mencetak orang hebat seperti pendekar, pujangga, dan cendekiawan lainnya. Salah satu yang paling muda yaitu Pujangga Anom tadi. Dia dinyatakan lulus usianya baru 15 tahun. Tapi sayang, karena masih sangat muda, ia sering disepelekan. Kesehariannya sebagai warga biasa berjalan cukup lama. Pada suatu saat, kepiawaiannya terendus seorang raja dari kerajaan Bantarangin, yaitu Prabu Klana Swandana, yang ingin menyunting putri kerajaan Kediri, yaitu Dewi Songgolangit. Namun sayang, Dewi Songgolangit telah dipersunting oleh Prabu Singobarong dari kerajaan Lodaya, yang memiliki kesaktian mampu merubah dirinya sesuai keinginannya. Melihat pesaingnya yang begitu kuat, Prabu Klana Swandana memerintahkan prajuritnya untuk mencari Pujangga Anom yang dikenal pandai berdiplomasi dan memiliki kesaktian luar biasa. Singkatnya, Pujangga Anom akhirnya bertemu Prabu Klana Swandana. Tugasmu hanyalah membuat Dewi Songgolangit membatalkan pernikahannya dengan Prabu Singobarong. Jika berhasil, seperempat wilayah Bantarangin akan menjadi milikmu. Baiklah Gusti Prabu, hamba pamit dan akan memberikan kabar secepatnya. Pujangga Anom segera menuju Kediri dan bertemu Dewi Songgolangit. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, ia mendengarkan percakapan sekumpulan orang yang sedang berteduh di bawah pohon kaliandra besar. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya Dewi Songgolangit tidak ingin segera menikah, tapi karena didesak ayahnya, Dewi Songgolangit tidak bisa mengelak. Sesampainya di istana dan bertemu Dewi Songgolangit, Pujangga Anom menyampaikan maksudnya. Ampun Gusti Putri, aku hanya diutus menyampaikan surat lamaran ini. Setelah membacanya, Dewi Songgolangit lantas bertanya kepada Pujangga Anom, bagaimana cara membatalkan lamaran yang datang dari kerajaan Lodaya. Dengan percaya diri, Pujangga Anom menjawab, Raja Lodaya adalah kakak seperguruanku. Serahkan semuanya padaku. Dewi Songgolangit lalu menanyakan apa yang diinginkan sebagai bentuk imbalan. Pujangga Anom pun menyampaikan keinginannya untuk dapat bekerja di tanah Kediri. Baiklah, jika bisa menyingkirkan Prabu Singobarong, gelar patih akan ayahku berikan padamu. Segeralah berangkat. Pujangga Anom begitu semangat menuju Lodaya, tak lupa mengenakan topeng untuk menutupi identitasnya. Namun, mata-mata Prabu Singobarong mengetahuinya. Prabu Singobarong akhirnya tahu bahwa adik seperguruannya yang paling disayangi hendak menemuinya. Namun, sangat disayangkan, Pujangga Anom yang datang langsung menyerang.
Tetapi Prabu Singobarong tidak melawan, hanya menangkis serangan. "Bukalah topengmu dan sebutkan namamu," ucap Prabu Singobarong dengan terus menepis serangan Pujangga Anom. "Aku Bujang Kanong, kau salah orang Singobarong." Kesabaran Prabu Singobarong habis. Satu serangan saja Pujangga Anom berada dalam cengkramannya. "Kau telah membohongiku, Anom. Ini hukumanmu." Prabu Singobarong mengeluarkan kesaktiannya dan membuat topeng Pujangga Anom melekat, tak bisa dilepas lagi. Pujangga Anom panik, lalu menyerah dan bersimpuh di kaki Prabu Singobarong. "Mohon ampun, Kakang. Aku hanya menginginkan pekerjaan Kakang Singobarong."